Halo Pak Hari, kembali lagi di Ayo Berkisah, di mana kita akan berkisah tentang banyak hal di sini. Audio Jungle. Pada Oktober 1946, Belanda pernah membuat sayembara yang berbunyi barang siapa berhasil menemukan seorang pemuda pejuang Republik bernama Ali Anyang, maka ia akan diganjar dengan hadiah uang sebesar 25.000 gulden. Ali Anyang ini memang sukses gitu membuat Nica pada saat itu kesal, bukan kepalang, karena pada tanggal 8 Oktober 1946 pasukan Belanda pernah kecolongan, yaitu disebabkan oleh tangsi militer mereka yang ada di Bengkayang, Kalimantan Barat itu diserbu secara mendadak oleh Laskar Republik. Nah, yang mana Laskar Republik ini dipimpin oleh Ali Anyang. Di mana akibat dari serbuan itu Bengkayang pun berhasil direbut. Bahkan Ali Anyang dan kawan-kawannya dengan berani mengibar bendera merah putih serta mengumandangkan lagu Indonesia Raya di kota yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia bagian timur. Nah, namun sayembara yang diadakan oleh Belanda itu ternyata tidak efektif karena Ali Anyang terus melakukan perlawanan yang sangat merepotkan bagi para Belanda. Dan pada tanggal 10 Januari tahun 1949 misalnya, tangsi Belanda di Sambas diserang lagi. 8 hari kemudian bentrok lagi di kampung Acan dekat perbatasan Sarawak serta menyusul sejumlah kontrak bersenjata lainnya. Nah, nama asli beliau itu adalah Anjang atau orang Odano biasa menyebutnya adalah Anyang. Beliau merupakan putra dari pasangan suami istri bernama Laka dan Liang, yang mana beliau lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1920 di sebuah desa yang bernama Nanga Menantak gitu ya, yaitu sebuah pemukiman suku Dayak Oddanom yang terletak di pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, atau sekarang itu adalah Kabupaten Sintang. Nah, beliau itu adalah anak paling bungsu atau paling bontot dari 7 bersaudara. Ketika beliau berusia 8 tahun, beliau pernah diangkat oleh seorang kepala sekolah di Sintang bernama Raden Mas Wadi Joyo Miharjo. Dari namanya, sosok ini termasuk bangsawan tinggi Jawa nih. Kan kelihatan gitu ya dari pangkatnya, yaitu adalah Raden Mas. Itu merupakan biasanya adalah bangsawan-bangsawan tinggi dari Jawa. Nah, yang mana beliau ini entah bagaimana itu bisa bermukim di wilayah yang terletak di sisi barat Pulau Borneo itu. Nah, Anyang kemudian masuk Islam, jadi beliau menjadi mu'alaf, mengikuti keluarga atau mengikuti agama dari keluarga barunya. Sang ayah angkat ini memberinya nama Anyar atau memberi nama baru kepada beliau, yaitu Muhammad Ali. Tapi beliau tidak lantas menghilangkan nama asli pemberian orang tua kandungnya. Jadilah beliau ini dikenal dengan nama Muhammad Ali Anyang. Nah, keluarga orang tua angkatnya itu memperlakukan beliau dengan sangat baik, termasuk dengan menyekolahkan beliau di Hollands Island School atau HIS gitu ya. Ya gimana lah gitu, bahasa Belanda aku enggak tapi tahu. Nah, yang ada di Pontianak. Nah, ini adalah sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah kolonial dan diperuntukkan bagi orang-orang priai atau anak-anak dari keluarga berada. Nah, Ali Anyang itu ingin mengabdikan hidupnya untuk orang-orang yang butuh pertolongan. Kemudian beliau menjadi tenaga medis. Nah, ayahnya, yaitu ayah angkatnya tepatnya Raden Mas Wadi Joyo Miharjo, itu merespon keinginan mulia itu dengan mengirimkan beliau jauh ke Semarang, yaitu ke Jawa Tengah, untuk melanjutkan pendidikan di sekolah jururawat yang disebut CBZ gitu ya. Nah, setelah lulus beliau sempat membantu di Rumah Sakit Umum Semarang sebelum akhirnya pulang ke Kalimantan Barat lagi untuk bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Sri Jawi Pontianak selama beberapa tahun. Namun garis takdir beliau itu ternyata berkata lain. Beliau ini nantinya menjadi seorang
pejuang tangguh dalam memimpin perlawanan menghadap pasukan Belanda atau Nica yang ingin berkuasa lagi di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Nah, pada tahun 1945 itu kan tanda-tanda kekalahan Jepang sudah terlihat di Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Nah, para pemuda di berbagai daerah di tanah air tuh ingin mencermati perkembangan situasi ini dan bersiap-siap jika akhirnya Jepang benar-benar kalah dari sekutu. Jika itu terjadi, mimpi Indonesia untuk merdeka bisa saja terwujud gitu. Maka kaum muda pun mendirikan sebuah panitia untuk menyambut kemerdekaan itu dengan nama Panitia Penyongsong Republik Indonesia atau PPRI. Nah, walaupun pada mulanya secara diam-diam dan akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ali Anyang ini yang semula bekerja sebagai petugas medis di rumah sakit ternyata turut terlibat dalam membentuk PPRI di Pontianak. Salah satu tugas utama PPRI di Pontianak itu adalah untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan Indonesia ke seluruh Kalimantan Barat, sekaligus untuk menjaga situasi agar tidak terjadi perebutan kekuasaan lantaran kekosongan pemerintahan usai kekalahan Jepang. Namun, udara kemerdekaan tidak terlalu lama dihirup oleh masyarakat Kalimantan Barat dan juga wilayah-wilayah lain di tanah air, karena pada tanggal 29 September 1945 datang tentara Australia yang diboncengi pasukan Belanda, yaitu Nika atau Kenil. Nah, mereka ini datang ke Indonesia katanya untuk mengambil alih pasukan atau mengambil tawanan dari Jepang itu yang menyerah. Ternyata mereka punya niat lain, yaitu untuk menguasai kembali Indonesia. Nah, yang mana mereka berpura-pura sebagai pasukan sekutu gitu yang terdiri dari Belanda. Belanda itu membonceng di belakang mereka gitu. Yang mana Belanda itu akhirnya mengambil alih kekuasaan di Kalimantan Barat. Nah, tak urung situasi ini membuat para pemuda bergejolak gitu ya. Karena kan, ini sudah merdeka, tiba-tiba ada lagi datang orang yang ingin merampas kemerdekaan itu. Ali Anyang ini bersama Laskar Pejuang Rakyat pun menyerbu ke tangsi dan gudang-gudang amunisi Belanda di Pontianak pada tanggal 12 November 1945. Akibat dari serangan ini tuh beberapa pemuda gugur. Bahkan Ali Anyang ditangkap dan ditahan oleh Nica. Beruntung pada Februari 1946 beliau dibebaskan, namun perjuangan belum selesai gitu. Atas perintah Dr. Sudarso sebagai ketua PPRI, Ali Anyang memimpin pasukan pejuang Republik untuk terus melakukan perlawanan di berbagai titik di Kalimantan Barat, termasuk di Pontianak, Mempawah, Singkawang, sampai Sambas ya. Nah, saat Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) dengan maksud melakukan pemberontakan terhadap Belanda gitu ya, itu dibentuk, tuh Ali Anyang ditunjuk sebagai komandan untuk wilayah Kalimantan Barat. Nah, lalu beliau memperkasai atau beliau merupakan mengajukan ide untuk membentuk gitu sebuah badan yang bernama Barisan Pemberontak Indonesia Kalbar atau BPIKB sebagai perpanjangan tangan dari BPRI. Serangan demi serangan digencarkan, termasuk merebut Bengkayang yang membuat Nica murka sehingga menggelar sayembara berhadiah uang demi menangkap beliau. Nah, peperangan ini ternyata sangat lama sekali terjadi, yaitu dari datangnya tadi kan baru bisa berhenti sampai Belanda mengakui kedaulatan penuh Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, jadi buat info buat teman-teman bahwa Belanda itu tidak pernah mengakui bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka tetap menganggap bahwa Indonesia itu baru merdeka pada tanggal 27 Desember 1945 gitu.
pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, setelah perang mempertahankan kemerdekaan usai, Ali Anyang ini memerintah kepada seluruh anggota pasukannya untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Ali Anyang sendiri tak lama berselang menikahi pujian hatinya, seorang gadis asal Sambas bernama Siti Hajir, yang kebetulan berprofesi juga sebagai perawat. Selama beberapa tahun berikutnya, Ali Anyang menemani sang istri yang ditugaskan kemana-mana. Terlebih, beliau pernah menjadi juru rawat. Mereka berdua itu pernah bertugas di Ciawi, Indramayu, kemudian ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan, balik lagi ke Jawa, menuju Jakarta, hingga akhirnya beliau kembali ke Kalimantan Barat atau pulang ke Kalimantan Barat. Ali Anyang ini melanjutkan kiprahnya dengan mengabdi sebagai wakil rakyat dan masuk parlemen gitu ya, masuk DPR gitu, atau DPRD daerah gitu ya. Beliau meniti karir di parlemen dengan sangat baik hingga terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas. Sayangnya usia beliau tidak sempat menyentuh angka setengah abad. Pada umur 49 tahun beliau wafat, meninggalkan istri cintanya yaitu Siti Hajar dan 8 orang anak. Tepatnya pada tanggal 7 April 1970 atau 47. Nah, sang putra Dayak ini merupakan penegak kedaulatan NKRI ini meninggal dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Bambu Runcing Singkawang. Nah, nama beliau ini mengabadi gitu ya hingga kini sampai meninggalkan bagi masyarakat Kalimantan Barat, sehingga diabadikan sebagai salah satu nama jalan utama di kota Singkawang. Tak hanya itu, beliau juga sebagai pengingat terhadap beliau, maka dibangunlah sebuah monumen di Singkawang yang bernama Monumen Ali. Di sana gitu di Kalimantan Barat itu ada satu buah monumen yang bernama Monumen Ali Anyang. Nah, yang mana itu diresmikan pada bulan Oktober 2011 oleh Panglima TNI Agus Suhartono. Nah, demikian tadi kawan-kawan kisah tentang salah satu pahlawan dari Kalimantan Barat yang bernama Ali Anyang. Semoga dengan kisah beliau tadi itu menjadi bahan pelajaran bagi kita untuk selalu senantiasa kita menjaga keutuhan dari negara Republik Indonesia ini. Nah, buat teman-teman dengar, buat teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ayo Berkisah, dan sampai jumpa.